Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tasri Batulanisa dari Universitas Negeri Makassar dengan program studi akuntansi terapan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait manajemen pemasaran terkait penerapan strategi marketing pada usaha cemilan, yaitu Banana Coklat Lumar. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada perkenalan terkait UMKM yang kita bahas. Nah, di sini bisa kita lihat deskripsi dan profil dari UMKM tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat strategi pasar yang digunakan. Jadi, di sini segmentingnya itu ditujukan untuk semua kelompok umur. Jadi, dari anak-anak kecil yang balita itu sampai dengan yang dewasa hingga yang tua itu bisa mengkonsumsinya. Selanjutnya, untuk targetnya itu diutamakan untuk yang penyuka buah pisang dan yang suka makanan manis. Kemudian ada pula analisis SWOT-nya. Di sini kita akan analisis kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Nah, kelebihannya itu karena harganya terjangkau dan produknya memiliki kualitas yang cukup bagus, sedangkan kelemahannya itu karena adanya keterbatasan jaringan pemasaran. Sedangkan untuk peluangnya sendiri itu karena inovasi dari produk ini dapat ditingkatkan dan dapat meningkatkan hasil penjualan nantinya. Sedangkan untuk ancamannya sendiri itu biasanya dari persediaan bahan baku, kemudian dari ketergantungan pasar lokalnya. Selanjutnya kita akan melihat produk sebelum penerapan strategi marketing mix. Nah, di sini tuh hanya ada satu varian rasa dan kemasannya pun dibilang cukup sederhana, yaitu hanya menggunakan styrofoam. Nah, ini dia bisa kita lihat packaging dan varian rasanya. Kemudian di sini kita akan lihat saat kita melakukan penerapan strategi tersebut. Nah, pastinya yang pertama itu pada produknya. Di produknya akan bertambah varian rasanya, di mana yang tadinya hanya varian rasa coklat, sekarang sudah banyak varian rasa, seperti ada varian rasa coklat keju, tiramisu, taro, strawberry, dan green tea, serta ada topping-toppingnya seperti oreo, keju, meses, dan sprinkle. Nah, adapun untuk harganya itu menyesuaikan dan sangat terjangkau. Kemudian untuk place-nya atau tempatnya itu biasanya didistribusikan di tempat yang mudah dijangkau orang atau yang strategis. Kemudian untuk promosinya itu biasanya sekarang dilakukan dengan cara banyak membuat konten di media sosial. Nah, ini dia tambahan rasa setelah penerapan marketing mix. Nah, ini dia packaging dari hasil penerapan marketing mix. Nah, setelah melakukan penerapan tersebut, maka bisa kita lihat adanya perubahan. Di sini peningkatan penjualannya itu terjadi baik dari segi jumlah maupun frekuensi pembelian. Dan adapun untuk kepuasan konsumen itu bisa dilihat dari rating-rating yang diberikan dari konsumen tersebut setelah melakukan pembelian. Setelah kita tahu apa packagingnya, bagaimana before after packagingnya, dan varian rasanya, perlu kita tahu juga gimana sih anggaran yang digunakan, berapa sih anggarannya. Nah, di sini anggaran yang digunakan itu sebelum penerapan berkisar 700-an, sedangkan sesudah penerapan itu kisaran 900 ribuan. Jika dilihat dari anggarannya, pasti kita berpikir kenapa sih saat penerapan anggaran itu pengeluarannya sangat besar. Namun, kita harus lihat dulu gimana sih proyeksi anggarannya. Nah, di sini keuntungan harian yang didapatkan itu meningkat dibanding sebelum penerapannya. Jadi tidak perlu berpikir, kenapa sih pengeluarannya banyak? Bagaimana sih untungnya nanti? Apakah kurang? Apakah bagaimana? Tapi dari proyeksinya bisa kita lihat bahwa setelah penerapan itu keuntungan yang didapatkan sangatlah di atas dari
seperti saya. Dan intinya, saat penerapan strategi marketing mix itu pastinya kita akan memperoleh penjualan yang lebih baik lagi, kualitasnya lebih baik, terus kita akan mengeluarkan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi dan lebih kreatif lagi. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.